Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, doa dalam Islam itu ibadah qalbiyah. Yang kedua, apa yang dinamakan dengan ibadah badaniyah. Ibadah yang lebih titik beratkan kepada kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Apa yang contoh di dalam ibadah badaniyah? Ibadah badaniyah contohnya ibadah puasa. Ibadah puasa itu Bapak Ibu dinamakan ibadah badaniyah. Kenapa? Karena ibadah puasa itu terkait dengan kekuatan fisik. Kalau kita sakit, wajib nggak puasa Ibu? Nggak wajib. Tapi wajib diqadha. Jadi kalau kita sakit, berapa hari nggak puasa, kita qadha. Kenapa? Karena puasa ibadah badaniyah. Orang tua kita usianya 90 tahun, umpamanya Pak. Dia kalau puasa, sakit, fisiknya nggak kuat. Wajib puasa nggak dia? Nggak wajib. Tapi dia harus bayar fidyah, bukan qadha. Sebab kalau qadha tahun depan bukan tambah gagah, dia tambah lemah. Tambah tua umurnya, maka dia membayar fidyah. Fabidyatun min siyamin aw shadaqatin dalam Al-Quran. Dia membayar fidyah. Tapi kalau kita masih usia muda, usia 50 tahun, masih gagah, makan 3 piring, nggak puasa, nggak boleh kita bayar fidyah. Walaupun kita banyak duit. Tapi kita harus mengqadha, menggantikan ibadah berapa hari kita tidak berpuasa. Itu namanya kan ibadah badaniyah. Yang ketiga Bapak sekalian, ibadah dalam Islam, yang kesimpulannya nanti ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat istimewa, yang dinamakan dengan ibadah maliyah. Ibadah maliyah artinya ibadah yang lebih titik beratnya kepada materi. Ibadah maliyah, ibadah yang lebih titik beratkan kepada materi. Contohnya Bapak sekalian, zakat. Itu ibadah finansial. Zakat itu kalau kita hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga, Pak, nggak wajib zakat. Maaf aja ini, saya umpamanya. Gaji saya beda dengan Pak Prana, Pak. Gaji saya umpamanya 10 juta, Pak. Umpamanya, nggak sampai juga, Pak. Kalau dosen biasa nggak sampai, Pak. Gaji kita ini sama semua sebenarnya kan, Pak. Yang beda itu katanya tunjangan kan, Pak. Tukin, remon, sama sabetan katanya, Pak. Yang beda itu tunjangan sama sabetan. Iya, itu yang bedain pegawai itu, Pak. Kayak saya umpamanya, saya berikan contohnya nih Pak kepada diri saya. Saya ini wajib zakat nggak Bu? Nggak wajib. Kenapa? Bayar listrik aja sudah 300. Anak kuliah sekian. Belum selesai gaji udah selesai itu. Nah, udah selesai Pak sekali. Ibu nih punya perhiasan, gelang 3, cincin kiri kanan, kalung, umpamanya, anting. Wajib zakat nggak ibu itu? Nggak wajib. Kenapa? Kan itu namanya huli, perhiasan. Tapi kalau ibu di rumah ada 2 kilo emas, itu wajib zakat. Ibu ketawa kenapa? Karena nggak ada di rumah. Coba kalau ibu ada di rumah, diem kan? Nah, ibu punya rumah umpamanya, punya rumah 1 sini. Nah, wajib zakat nggak wajib zakat. Kecuali pajak, tetap aja walaupun 1 kan tetap bayar. Itulah Islam itulah rahmatan lil alamin itu. Selama untuk kebutuhan kita nggak wajib kita melakukan zakat. Dan zakat pun Bapak itu nggak banyak, 2,5%, Pak. 2,5% itu kalau kita bakhil, Pak, berat itu, Pak. Berat, Pak, kalau kita bakhil itu. Memang manusia itu, Bapak sekalian, manusia itu nggak pernah cukup. Itu, Pak. Kuncinya manusia itu nggak pernah cukup. Pak. Saya dulu, Pak, pertama saya jadi PNS, tahun 98, jadi PNS, Pak. Gaji saya 700.000. 700.000, Pak. Saya mikir, ya Allah, kalau 1 juta udah mantap ini. Tiba-tiba 1 juta gaji, Pak. Mikir lagi, ya Allah, kalau 2 juta baru sempurna ini. 2 juta zaman Gus Dur, kan naik gaji kita sekian, Pak. Ya Allah, kalau budak 5 juta ini baru nggak neko-neko lagi. Udah masih ada, Pak.
Makanya wajar kata Nabi, Pak, manusia itu nggak akan pernah cukup dan puas selama yang dia makan nasi. Dalam hadis itu, Pak. Selama yang dia makan roti. Kapan manusia itu puas? Kalau yang dia makan tanah, baru selesai, Pak. Baru puas dia. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ibadah yang ketiga Bapak Ibu, apa yang dinamakan dengan ibadah maliyah. Ibadah yang lebih dititik beratkan kepada finansial atau harta. Contohnya apa? Zakat. Oke. Udah 3 tadi Bu ya. Ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Kenapa ibadah haji ibadah yang sangat-sangat istimewa kata ulama? Karena ibadah haji ini adalah gabungan dari semua ibadah dalam Islam. Ini jawabannya Pak. Kenapa ibadah haji ibadah istimewa? Karena ibadah haji adalah gabungan dari semua ibadah di dalam Islam. Coba kita bedah Pak. Dalam ibadah haji itu ada nggak ibadah kalbiyah? Ada Pak. Bahkan yang lebih titik berat ibadah haji itu Bapak sekalian adalah ibadah kalbiyah. Kalau tawaf, sa'i, ukuf, itu manasik selesai. Tapi ketika terkait haji itu dengan ibadah kalbiyah yang terkait dengan hati, materinya banyak betul. Dan terkadang mohon maaf, tidak dibahas dalam manasik. Tidak dibahas dalam manasik. Makanya saya sampai diundang manasik ke Jakarta itu Pak, karena saya membahas masalah ini. Karena saya membahas masalah ini. Tawaf, sa'i semua orang bisa. Jadi ibadah haji itu Bapak Ibu sekalian adalah gabungan dari semua ibadah dalam Islam dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, ibadah haji adalah keikhlasan niat kita. Itu kuncinya Pak. Itu kuncinya. Saya bahas sedikit. Tapi konsen ke sini ibu-ibu, jangan konsen ke kue. Konsen sini aja, nggak lama nggak. 10 menit aja lagi. Penting ini Bu. Saya sampaikan ini yang sudah haji, bersyukur, jaga kemabruran hajinya. Itu yang sudah haji. Yang belum haji Pak, supaya termotivasi berangkat haji. Itu tujuannya Pak. Kenapa Pak sekalian? Walaupun kita secara materi Pak, kata Imam Syafi'i dalam fikih beliau, secara materi Pak, kita belum mampu berangkat haji. Tapi niat kita berangkat haji itu wajib, Pak. Nih, ingatin ibu ini. Nggak mungkin berangkat haji. Ongkosnya sekian naik. Tapi niat ibu mau berangkat haji itu wajib. Kenapa? Karena ibadah haji itu rukun Islam yang kelima. Ini Bapak sekalian. Apalagi kalau kita memang sudah Allah berikan keluasan rezeki. Nih Pak, kalau memang Allah sudah memberikan keluasan rezeki Pak, fokus dulu berangkat haji. Rasulullah bersabda, mudah-mudahan banyak yang tersindir nih. Kata Rasulullah, man malaka zadan falam yahij falyamut yahudiyan au nasraniyan. Ini dalam hadis. Siapa yang sudah Allah berikan keluasan rezeki, badan sehat, kesempatan terbentang luas, tapi enggak niat berangkat haji. Ini Pak. Kesempatan terbentang luas Pak, rezeki ada, badan sehat. Tapi kalau sudah bicara haji Pak, ditunda Pak. Tiba-tiba lewat dia Pak. Apa kata Nabi? Terserah kata Nabi, mau meninggal Yahudi atau Nasrani. Coba Pak. Kita ini kan enggak Pak. Padahal haji itu rukun Islam yang keberapa Pak? Yang kelima. Ada yang bilang Pak Ustadz, haji itu sebenarnya rukun Islam yang ketujuh katanya. Kenapa? Yang kelima itu bangun rumah gede dulu. Ya kan? Yang keenam apa Pak? Gerasi penuh dengan mobil mewah dulu. Baru yang ketujuh katanya. Subhanallah Bapak sekalian. Nah ini Bapak Ibu.
Ibadah haji itu Bapak sekalian, sekali lagi Bapak sekalian, ibadah haji itu sangat penting. Dalam ibadah haji itu terkait dengan niat. Ikhlaskan betul kita berangkat haji Bapak Ibu karena Allah. Pernah saya bahas nggak di sini Pak ayat Al-Quran tentang ibadah haji itu karena Allah? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Pernah nggak? Pernah dibahas? Saya bahas sedikit aja Pak. Ini terkait dengan niat haji Pak. 15 menit aja lagi. Ibu-ibu sudah nguap itu kan. Padahal baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Ya, akhirnya saya ingat kata Nabi. Ada 3 tempat tidur itu haram. Makamnya. Makruh, dibenci. Di antaranya ibu-ibu tidur di majelis taklim. Itu sangat dibenci Allah. Ada dalam hadis itu. Nah, karena dibenci Allah, setan itu goda kan Pak? Woi, enak bener tidurin katanya. Padahal baru bangun tidur. Di antaranya itu dalam hadis Nabi itu 3 itu. Tidur yang dibenci Allah. Nah, di antaranya tidur di majelis taklim. Kenapa Bapak sekalian tidur di majelis taklim itu dibenci Allah? Khawatir yang kita dengar itu nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, akhirnya ilmu kita nambah apa ngurang? Nyasar, bukan ngurang, bukan nambah Pak. Makanya kalau belajar itu konsen, jangan jangan tidur apalagi mikir kemana-mana. Ini Bapak sekalian, pentingnya kehadiran hati dalam melaksanakan ibadah haji. Kenapa demikian sekalian? Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau selesai membangun Ka'bah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim itu untuk mengundang kita semua. Dengan firman Allah, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ini ayat hajinya Pak. Apa kata Allah? Ibrahim, engkau telah selesai bangun Ka'bah. Naiklah ke gunung. Naik ke gunung bukit Jabal Kubais namanya Pak. Saya 85 ke Mekah. Pak Umar 85 ke Mekah. Itu saya masih ada itu Pak. Jabal itu gunung. Kubais itu nama tempat. Jabal Kubais. Tahun berapa haji Pak Umar? Belum lama kan ya? Udah istana sekarang Pak. Sekarang jadi istana raja. Istana jadi istana raja. Dulu masih ada gunung itu Pak. Gunung Jabal Kubais. Nah, di sana juga mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu membelah bulan itu Pak. Posisi beliau di Jabal Kubais. Termasuk Nabi Ibrahim naik beliau ke Jabal Kubais itu memanggil kita semua. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, mana mungkin suaraku akan sampai ke telinga hamba-hambamu yang ada di berbagai penjuru dunia. Apa kata Allah? Tugas engkau ya Ibrahim memanggil, aku yang akan menyampaikan ke telinga hamba-hambaku. Ini kata Nabi Ibrahim. Tugas Nabi Ibrahim memanggil. Allah yang akan menyampaikan suara Nabi Ibrahim ke telinga kita-kita ini. Oke. Dipanggillah kita oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu Bapak sekalian, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail di samping Ka'bah. Nabi Ibrahim berangkat kembali ke Palestina karena Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Palestina aslinya. Ketika akan berangkat ke Palestina, di belakang gunung di Mekah itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Subhanallah. Kalau saya bahas ayat ini panjang. Ujungnya apa, Pak? Warzuq ahlahu minats tsamarat. Ini akhir dari doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, aku tinggalkan istriku, anakku di samping Ka'bah. Gersang Mekah ini ya Allah. Panas Mekah ini ya Allah. Enggak ada air ya Allah.
Coba. Tapi Nabi Ibrahim menyerahkan istri dan anaknya kepada Allah. Ini yang pertama, Pak. Tujuannya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah walaupun kondisi mereka apapun, mereka tetap melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim. Yang terakhir kata Nabi Ibrahim apa? Warzuq ahlahu minats tsamarat. Ini kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikan limpah ruah buah-buahan yang banyak kepada penduduk Mekah. Ini udah Nabi Ibrahim. Jadi doa Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah ini selain ibadah ingat kepada Allah, yang kedua doa Nabi Ibrahim, Allah anugerahkan buah yang berlimpah ruah. Oke, ini doanya, Pak. Kata ulama tafsir, Nabi Ibrahim ini seorang nabi. Doa beliau pasti diijabah Allah. Tapi ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk masyarakat Mekah ini, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, warzuq ahlahu minats tsamarat. Berikan limpah ruah buah-buahan ya Allah bagi masyarakat Mekah. Yang diminta apa, Pak? Buah-buahan. Kata ulama tafsir, kenapa Nabi Ibrahim ini enggak sekalian minta pohonnya? Tapi yang beliau minta adalah buahnya. Ini terkait ibu. Dengan haji itu harus niat ikhlas karena Allah. Ini kata ulama, Pak. Pentingnya niat ikhlas berangkat haji hadir di Mekah karena Allah. Ini pun sudah Allah ciptakan, Pak, supaya kita haji karena Allah. Dalam ayat ini, Pak. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, minta buah-buahan, enggak minta pohonnya. Apa hikmahnya kata ulama tafsir, Bapak sekalian? Seandainya Nabi Ibrahim yang beliau minta pohonnya, Allah akan kabulkan. Kalau Allah kabulkan, niscaya kota Mekah akan menjadi kota yang hijau. Kota Mekah menjadi kota yang rindang. Kota Mekah menjadi kota yang sejuk. Kalau kota Mekah sekalian kota yang hijau, sejuk, rindang, khawatir kata ulama, orang datang ke Mekah itu, Pak, bukan lagi untuk niat ibadah, tapi niat ingin menikmati keindahan kota Mekah. Coba. Supaya niat orang berangkat haji itu enggak berpaling, subhanallah. Lihat, Pak, kota Mekah itu, Pak, panas apa dingin, Pak? Panas. Haji tahun ini perkiraan sampai 53-54 derajat panasnya, Pak. Tahun kemarin aja 52 derajat. Ini perkiraan, Pak, cuaca di Mekah ini. Tahun ini, Pak. Mekah itu hijau apa gersang? Gersang. Yang ketiga, orang Mekah itu ramah-ramah apa cuek? Cuek, Pak. Orang Mekah itu aslinya cuek, Pak. Kasar aslinya. Dan abadikan dalam Al-Quran. Mereka tuh kalau manggil orang lantai 10 aja kedengeran, Pak. Makanya dapat teguran dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kenapa? Karena suara orang Arab itu, Pak, kencangnya luar biasa, Pak. Mana orang Arab manggil Mahmud sini. Mahmud ta'al. Begitu orang Arab, Pak. Makanya dalam Al-Quran dapat teguran mereka. Jangan kamu angkat suara di atas suara Nabi. Suara Nabi pelan, contohlah Nabi itu nggak pernah ngangkat suara. Sampai kata Allah, inna ankaral aswat la sautul hamir. Karena suara yang paling jelek, yang aku benci kata Allah, suaranya himar. Tahu himar, Ibu? Himar itu adiknya keledai. Himar itu keledai. Keledai itu adiknya onta. Adiknya kuda. Ibu-ibu kalau dengar, ya Allah, makanya kata Nabi, suara setan itu adalah suaranya keledai. Suara setan, suara keledai itu, Pak. Kalau ibu-ibu ke Arab sana, pas pagi suaranya keledai itu, ya Allah, melengkingnya luar biasa, Pak. Nah ini Bapak sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suasana Mekah itu begitu, Pak? Udah gersang. Hujan jarang di sana, Pak. Orangnya maaf-maaf nggak welcome, Pak. Tapi Allah jadikan tempat ini untuk tempat ibadah, Pak. Tujuannya Bapak sekalian tadi,
supaya orang datang ke Mekah itu Bapak sekalian niat semata-mata karena Allah, tidak tertumpang niat yang lain. Artinya Bapak sekalian, ibadah haji Bapak sekalian ada di dalamnya, dan yang paling penting memegang peranan utama adalah keikhlasan kehadiran hati. Ada dalam ibadah haji.